Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jenny Ermelinda, SH.MH, yang telah memberikan kesempatan untuk saya membawakan salah satu materi kuliah pada semester ini, yaitu pada bab 6 mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taroci Angelina Obes dengan NIM 22100-273 dari kelas 2B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana. Ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama sistem etika pada Pancasila, yang kedua nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, yang ketiga nilai historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika, yang keempat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yang kelima esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya masuk ke sesi pembahasan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika pada Pancasila sendiri dilihat dari etimologi bahasanya. Berasal dari kata ethos, dari bahasa Yunani yang berarti watak, adat, atau kesusilaan. Pengertian etika sendiri adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Bisa jadi terhadap norma-norma atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku pada setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Materi berikutnya mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai ini bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, namun dalam kenyataannya nilai ini berhubungan dengan tingkah laku manusia. Yang kedua, nilai instrumen. Nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Yang ketiga, nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Poin berikut mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis pada zaman Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral ini telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penetaran P4 dan diinstitusionalkan dalam Wadah BP7. Banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Yang kedua, sumber sosiologi, di mana sumber sosiologi ini sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang tersebar di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Poin berikut mengenai argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penetaran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada era reformasi justru tenggelam dalam euforia demokrasi atau semangat dalam kebebasan politik. Yang berikut mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat persatuan dan mengancam disintegritas bangsa.
Yang ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Thanks for watching.